bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Nah, kemudian kita pada aksinya Ibu Bapak, setelah kita guru pembimbing khusus tadi itu melakukan serangkaian proses tadi ya. Nah, di dalam pembelajaran ya, kita bisa melakukan terlebih dahulu PPI, yaitu program pembelajaran individual, atau di akhir juga bisa, seperti itu. Nah, di dalam PPI ini kita perlu membuat target jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya tadi yang penting anak bisa melakukan atau terampil melakukan observasi dan wawancara. Nah, jangka panjangnya tetap kita lakukan, yaitu bagaimana dia tetap harus bisa menganalisis, gitu ya. Karena dia supaya sama juga dengan teman-temannya yang lain, dia tetap dikasihkan istilahnya target gitu ya, untuk bisa menganalisis tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari sini kita menggunakan strategi Bapak, di mana pembelajaran terdiferensiasi media gitu ya. Medianya itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Kalau semuanya itu sudah memiliki buku cetak dari perpustakaan misalkan ya. Nah, kalau untuk anak dengan hambatan penglihatan itu dia nggak butuh gitu ya. Dan dia nggak usah diberikan buku cetak, lagian dia nggak bisa menggunakan handout PDF-nya. Namun kita perlu mendampingi tentang bagaimana proses dia dalam membaca itu screen readernya. Kita perlu ngecek Ibu Bapak. Misalkan anak suruh membaca paragraf 1 gitu ya dengan screen reader. Kemudian kita minta untuk mengulangi. Nah, sudah kan tadi kamu baca dengan screen reader. Nah, sekarang diulangi apa makna dari paragraf 1. Nah, kalau misalkan anak bisa menangkap, berarti dia bisa membaca dengan baik melalui screen reader. Tapi ketika kita tes, anak sudah bisa membaca dengan vocalizer gitu ya, gitu. Kemudian lepas itu headsetmu atau laptopnya di off kan. Kita cek, dia masih bingung. Oh, berarti ini kemampuan dia dalam membaca screen readernya belum optimal. Gitu ya. Kita perlu memilihkan lagi berbagai macam aplikasi-aplikasi yang itu mudah bagi dia. Nah, ini perlunya sensitivitas guru pembimbing khusus, peran yang bagus untuk bisa mendekati anak tersebut supaya benar-benar optimal dalam membaca melalui screen reader tadi. Nah, diharapkan ketika anak sudah mahir untuk membaca melalui PDF tadi, anak bisa terbiasa dengan membaca dengan screen reader tadi. Gitu ya. Kemudian di sini untuk strateginya juga tadi dengan evaluasinya itu membuat puisi tadi ya. Nah, ini Bapak deskripsi kriteria hasil capaian belajar bahwa sebenarnya memuaskan, yaitu anak tersebut bisa mengetahui tempat-tempat vital gitu ya, dan dapat menyeberang jalan dengan aman. Kemudian baik gitu. Mengajar adalah panggilan, mengajar